banyak orang yang makan larut saya, yang awalnya dia memakan larut yang biasa ya Mas. Itu dia itu komennya seperti ini, "Mbak, larutnya sampean enak, terus gimana? Tapi saya susah." "Apa kok susah?" Kan gitu. "Karena harganya." Di sebuah toples, sebuah kemasan saya tukulisi segigit ndak akan cukup. Perkenalkan, nama saya Halimah. Kalau nama lengkapnya Nur Halimah. Alamat saya Jalan Kahanawawi, Sinanggul, Melongo, Jepara. Usaha saya menekuni di bidang larut. Apa sih yang dinamakan larut? Larut adalah kue tradisional khas Jepara. Kita memproduksi larut berdiri sejak sekitar 5-6 tahun. Kita menemukan produk larut, bagaimana caranya kita memproduksi produk larut yang tidak sama dengan olahan larut yang dari tepung pada umumnya. Tapi kita harus bisa membuat olahan larut yang disukai dengan mulai anak remaja sampai usia tua dan juga masa anak-anak kecil. Jadi semua bisa senang semua. Sekitar 1,5 tahun kita kan ada ibu, memang kisah nyata ya. Ibu itu hobinya larut, dan dalam jarak 1,5 tahun itu kita harus mencari larut dan menemani di saat sebagai cemilan hari-hari biasa. Dan ibu 1,5 tahun itu kebetulan sakit stroke, jadi tiap hari harus ada larut di dekatnya. Jadi kita harus bagaimana bisa membuat produksi sendiri. Itu awalnya seperti itu Mas. Terus berkelanjutan saya mencoba akhirnya menemukan resep yang tidak sama dengan olahan larut-larut yang ada di pasar dan juga di toko. Satu, dikarenakan mahal, karena bahan bakunya, prosesnya mulai dari tepung parut, kita harus mencari yang prosesnya itu agak lama ya Mas. Mulai tepungnya itu harus disangrai, kalau setelah disangrai harus dijemur, setelah dijemur kita kok kurang kering, kita masukkan oven lagi, butuh penelitian yang lambat dan lama, jadi itu agak mahal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahan yang saya gunakan cenderung ke premium. Sebab apa? Sebab saya harus menjaga kualitas. Kalau saya nggak bisa menjaga kualitas, mungkin di toko-toko tertentu seperti swalayan, kayak sejenis toko-toko yang menyamai swalayan, saya tidak bisa diterima karena di situ banyak yang dibutuhkan expired yang panjang. Kenapa kok begitu? Karena kalau expired panjang, dia aman, saya juga aman. Jadi saya menggunakan bahan-bahan yang premium. Apa sih contohnya? Contohnya nomor 1, kita harus pakai minyak yang pilihan. Contoh mungkin Timoli, mungkin Fortune, ya, minyak-minyak seperti itu yang saya gunakan. Terus yang keju juga, kita nggak mau keju merek asal-asalan. Kalau dia mau melayani customer mintanya yang aman sampai kuat 1 tahun, kita harus pakai keju yang lebih mahal. Makanya dari awal kita membuat larut itu, bagaimana kita harus punya produksi larut ciri khas orang Jepara dan yang tidak menyamai dengan teman-teman. Kita kan awalnya nggak harus menemukan dengan rasa keju Mas. Jadi selama 5-6 tahun kita menjajaki mayoritas anak kecil, anak usia remaja
dan sampai tua itu hobinya larut yang bagaimana sih gitu. Jadi kita pertama nggak harus langsung keju dulu. Pertama saya membuat varian serundeng. Kenapa kok membuat varian serundeng? Karena saya pertama itu pengen masuknya di level ibu-ibu atau orang tua. Itu hobinya serundeng. Tapi ternyata setelah 1 tahun 2 tahun berjalan, pemasarannya biasa aja. Akhirnya saya rubah menjadi rasa durian. Kok rasa kurang pesat pemasarannya. Tuh, terus saya pindah lagi. Gimana kalau kita dikasih varian rasa abon ikan? Malah duduk di tempat. Terus kita ambil langkah lagi, gimana caranya kalau dikasih keju. Alhamdulillah selama perjalanan 5 tahun sampai 6 tahun larut keju bisa stabil. Tapi semua proses varian dengan rasa yang mulai dari serundeng, dari abon, itu seringnya kita tetap ready semua. Kita tidak harus menjajal satu bergantian, enggak. Kalau kita mencoba satu demi satu, nanti kelamaan waktunya. Jadi dalam tahap 1 tahun kita harus menyebar satu produk dengan varian 4 rasa. Jadi dalam 1 tahun ini bisa menghasilkan yang paling banyak itu apa kan gitu. Jadi alhamdulillah saya ambil sekarang yang paling banyak keju. Alhamdulillah hari-hari biasa tetap jalan. Ya, tapi ya ndak secepat kalau lebaran kan gitu. Masalahnya kalau lebaran, kalau udah pernah mencoba, pasti sebelum puasa masih di bulan Ruah itu udah mulai order. Ini yang paling sering tak jumpai, banyak orang yang makan larut saya yang awalnya dia memakan larut yang biasa ya mas, itu dia itu komennya seperti ini. Itu banyak, nggak cukup orang 1-5, nggak cukup lebih dari orang 5. Mbak, larutnya sampean enak, terus gimana? Tapi saya susah. Apa kok susah kan gitu? Karena harganya. Itu yang paling, makanya di sebuah toples sebuah kemasan saya tulis segigit nggak akan cukup. Itu dari kisah banyak orang yang memotivasi dan banyak orang yang mengasih saran dan masukan seperti itu untuk menjajaki para pembeli, mungkin customer yang seperti itu, karena dia bukan reseller tapi dia pengen beli larutku. Terus saya beri kemudian seperti ini mas, gini aja biar sama-sama puas, karena saya produksi, penjual, jenengan itu pemakan langsung dimakan, jenengan punya uang berapa beli aja. Jadi tidak harus mengikuti tarif saya. Dan saya bilang seperti itu. Dan akhirnya untuk menggait customer yang seperti itu, alhamdulillah dia tertarik. Awalnya dia beli 5.000, akhirnya dia bisa membeli 50.000 sampai 100. Kita menduduki tetap harga di 100.000 per kilo. Nah untuk tahun yang 2005 ini serba harga naik semua, bahan baku serba naik, bahkan pekerja juga minta naik. Jadi ya kita naikkan sedikit, nggak banyak-banyak, sekitar 115 per kilo. Ya itu pun harga reseller ya mas, itu ambilnya pun dikit karena harganya bahan baku super naiknya luar biasa. Nah itu untuk membatasi proses kelamaan, lama dan sedikitnya waktu, kita harus melihat hasil tekstur tadi itu. Terkadang kalau musim hujan berarti dia tenang aja. Kalau masalahnya tepung pirate itu tidak bisa diukur dengan kemampuan kadar air. Kadar airnya 1 liter dengan tepung 1 kilo harus tepat seperti membuat kue-kue yang lain ya mas, belum bisa. Jadi kita harus melihat testernya seperti apa. Setelah kita lihat testernya seperti apa, kita baru bisa mempelajari, karena itu tahun demi tahun itu jadi itu ilmu apa ya mas, ilmu dari hati nurani sendiri. Ya ilmu titan.
untuk sementara ini baru di toko-toko se-Kabupaten Jepara. Mungkin kita bisa keluar di bawah reseller di Semarang berjalan. Dan untuk kedepannya insya Allah maju di galeri UMKM halal di Semarang juga. Dan selain itu banyak sih kalau pelanggan-pelanggan dikonsumsi untuk lebaran, dan juga ada reseller-reseller yang mungkin kemasan atau toplesan yang di saat lebaran itu dia mau menjual lagi. Jadi peminat Jepara itu kebanyakan dari luar. Kalau ada pengunjung dari luar, contoh pas hari-hari mungkin liburan, nah itu kita masuknya di link seperti itu. Itu hari-hari biasa. Tapi kalau lebaran ya alhamdulillah. Kita kasih nama MN karena ada kepanjangan. Daripada orang menyebutkan panjang kadang karena lupa, kita singkat aja MN. MN itu singkatan dari Mubarokatan Thayyibatan. Kenapa sih kita kasih nama seperti itu? Kok ndak anaknya apa gimana? Karena kita mencari keberkahan. Kita mencari produk kita itu berkah, barokah, dan ada manfaatnya. Banyak orang yang membutuhkan kan gitu. Jadi kita kasih nama itu jangan nama aja, kita harus sambil berdoa. Itu usaha yang pertama idenya. Mubarokatan Thayyibatan, semoga berkah, kan seperti itu. Harapan ke depan saya pengen tetap usaha produk-produk kue kering, nggak nyampe di Jepara aja, bahkan di luar Jepara, bisa keliling di toko-toko, mungkin produsen-produsen yang besar. Kita tinggal mengirim gitu loh Mas, jadi kita nggak harus muter terus gitu. Jadi kita sekali masuk di toko yang agak besar, jadi kita sambil order di rumah. Jadi fokus saya memang aku pengen di rumah untuk memproduksi. Dia yang membutuhkan tinggal telepon aja, nanti saya kirim kan gitu rencana ke depan.